dari unit Bina Rohani akan melakukan kunjungan ke kamar nomor 107. Oke, dari unit Bina Rohani ya, atas nama siapa mbaknya? Iis Ramadhani. Pasien di kamar nomor 107 itu atas nama Budi Santoso, umurnya 25 tahun. Ini untuk rekam medisnya sudah saya siapkan, nanti bisa dibaca terlebih dahulu sebelum masuk ke ruang. Pasien bernama Budi Santoso yang berusia 25 tahun, memiliki keluhan utama sering merasa haus, sering buang air kecil, dan selama 2 bulan terakhir mengalami penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas. Riwayat keluarga, ibu menderita diabetes tipe 2, sedangkan ayah meninggal karena stroke. Pasien merupakan perokok ringan yang telah berhenti sejak 2024, memiliki aktivitas fisik yang rendah, serta pola makan tinggi karbohidrat serta gula. Hasil pemeriksaan tes fisik, pasien memiliki tekanan darah 103/79 dengan berat badan 55 kg serta tinggi badan 165 cm. Untuk pemeriksaan penunjang, gula darah pasien sewaktu-waktu itu 280, sedangkan gula darah saat puasa 165, memiliki fungsi ginjal yang normal, serta didiagnosis diabetes mellitus tipe 2. Ya Allah, hari ini aku akan mengunjungi pasien-pasien yang tengah Engkau uji. Berikan aku hati yang lapang, agar aku bisa merasakan penderitaan mereka dan memberikan mereka dukungan dengan penuh kasih sayang. Ya Allah, aku mohon agar aku bisa menjadi wasilah bagi kebaikan-Mu. Biarkan aku menyampaikan kata-kata yang menenangkan dan penuh hikmah. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam hati mereka, namun Engkau Maha mengetahui, ya Allah. Berikan aku kekuatan untuk menjadi telinga yang mendengarkan dan tangan yang memberi bantuan. Aku tahu, ya Allah, bahwa setiap ujian ini adalah bagian dari takdir-Mu yang terbaik. Jika mereka merasakan sakit, biarkan mereka merasakan kesabaran dalam diri mereka. Jika mereka putus asa, biarkan aku menjadi sumber harapan. Aku ingin menjadi salah satu dari hamba-hamba-Mu yang bisa membawa kebaikan bagi orang lain, ya Allah. Ya Allah, jika kata-kataku tidak cukup untuk memberi kekuatan, maka biarkan aku hadir dengan sikap yang penuh empati dan kasih sayang. Aku tidak tahu bagaimana harus menghibur mereka, tetapi aku percaya bahwa Engkau selalu mendengar setiap doa dan harapan, dan Engkau dekat dengan hamba-hamba yang sedang dalam kesulitan. Aku serahkan semuanya kepadamu, ya Allah. Mudahkanlah aku, kuatkanlah aku, dan bimbinglah aku. Semoga kunjungan ini dapat memberikan manfaat bagi mereka dan menjadi ladang pahala pula bagiku. Bismillahirrahmanirrahim. Aku melangkah. Semoga Allah mendampingi setiap langkahku. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Perkenalkan, saya Iis Ramadhani dari Unit Bina Rohani Rumah Sakit Purwokerto. Ingin melakukan kunjungan ke keluarga Bapak yang sedang dirawat. Oke, baik. Di sini kebetulan ada adik saya yang sedang sakit. Monggo silakan mau bertemu langsung. Terima kasih. Terima kasih. Permisi ya. Permisi. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Perkenalkan, saya Iis Ramadhani dari Unit Bina Rohani Rumah Sakit ini.
pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak sekeluarga karena telah mempercayakan pengobatan serta perawatannya di rumah sakit kami. Lalu selanjutnya saya bersama teman-teman dari staf rumah sakit memohon maaf apabila selama perawatan ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati Bapak sekeluarga. Ketika tidak lupa pula kami berdoa semoga Bapak segera diberi kesembuhan agar dapat melaksanakan kegiatan seperti sedia kala. Amin. Serta semoga keluarga yang telah menemani Bapak dalam proses pengobatan senantiasa diberi kesehatan. Amin. Terima kasih doanya. Iya, sama-sama. Untuk selanjutnya, Bapak mungkin ada unek-unek yang ingin disampaikan atau pertanyaan bisa ditanyakan ke saya, Pak. Jadi begini Mbak, saya tuh katanya gula darah saya tuh naik terus. Padahal saya udah berusaha jaga pola makan, tidur yang cukup, tapi tetap aja hasilnya tuh gula darah itu tetap aja tinggi. Itu yang bikin saya capek. Gitu ya, Pak. Saya paham kalau misalkan usaha Bapak untuk mengatur gula darah itu memang naik turun. Terus kadang mungkin muncul perasaan frustasi ya, Pak. Iya betul. Itu wajar, Pak. Yang terpenting itu Bapak tetap berusaha, jangan menyerah, dan tidak kehilangan harapan. Padahal ya Mbak, saya tuh udah sering kontrol gitu ya, rutin malah, tapi hasilnya nggak ada kemajuan, gitu-gitu aja. Itu mau gimana, saya nggak frustasi Mbak. Iya, Pak, saya paham. Bapak tetap bisa bertahan sampai sekarang, bisa berjuang, itu merupakan sebuah usaha yang cukup besar, Pak. Dan perlu diingat bahwa Allah itu Maha mendengar. Cuman memang mungkin jawaban dari doa-doa kita itu tidak selalu langsung kesembuhan, Pak. Mungkin kekuatan serta keteguhan hati Bapak untuk tetap bertahan sampai sekarang itu salah satu jawaban dari Tapi alhamdulillah saya tuh masih bisa sholat gitu ya Mbak, masih bisa berdoa juga. Tapi ya karena penyakit saya ini, saya tuh jadi nggak khusyuk gitu sholat gitu. Itu yang jadi beban buat saya juga sih sebenarnya. itu manusiawi. Memang tidak harus langsung sempurna karena Rasulullah SAW itu juga bersabda bahwa Allah itu melihat kita tidak dari rupa atau harta kita, melainkan dari amal serta ibadah kita, Pak. Jadi pelan-pelan saja, kalau misalkan belum bisa khusyuk, belum bisa sempurna, tidak apa. Yang penting Bapak tetap berusaha untuk mencoba. Baiklah, tapi saya belum mikir ke situ. Mungkin ini yang menjadi pencerahan buat saya. Betul seperti itu, Pak. Karena memang biasanya saat-saat sakit seperti ini kan pintu hati kita lebih terbuka untuk lebih berdoa agar lebih banyak lagi beribadah seperti itu, Pak. Ya, karena sesungguhnya Allah itu tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan hamba-Nya, Pak. Jadi saya masih bisa berharap untuk sembuh berarti ya Mbak. Sangat bisa. Kalau misalnya Bapak berkenan,
saya bisa bantu bacakan doa untuk ketenangan hati, Pak. Saya cuma amin saja atau mengikuti Mbak? Bisa amin-amin saja, Pak. Keluarga bisa tolong bantu aminkan, Bu. Iya, siap. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biqaulika wa tarda biqaulika wa tanfa'u bi'ataika. Amin ya rabbal alamin. Amin. Makasih Mbak. Dengan apa yang sudah Mbak sampaikan, saya merasa lebih tenang, merasa lebih ada apa ya, semangat harapan buat sembuh gitu. Semoga segera diberi kesembuhan agar bisa beraktivitas seperti sedia kala. Saya juga mungkin punya kakak yang selalu bersedia buat saya, nungguin udah dia di Jepang ya Kak. Untung sekali ya Bapak bisa dapat kakak sebaik ini, sesabar ini. Izin bertanya Mbak Iis, kalau untuk pendampingan pasien seperti ini itu sudah ditetapkan jadwalnya atau sesuai keinginan dari Pak Iis sendiri untuk bertemu dengan pasien? Baik, kebetulan untuk di rumah sakit kami kunjungan dari bimbingan bina rohani itu biasanya ada jadwalnya masing-masing, dan setiap pasien yang sudah ditentukan untuk rawat inap itu biasanya minimal dijadwalkan 1 kali. Tapi kalau misalkan Bapak serta kakaknya ingin ada kunjungan dari bina rohani lagi, bisa mengajukan ke resepsionis. Mungkin nanti kalau adik saya ini sedang gelisah ataupun bingung terhadap Tuhannya seperti itu, nanti mungkin saya panggil Mbak Iis kembali. Boleh sekali. Terima kasih ya Mbak Iis yang sudah memberikan doanya untuk saya, doa semua untuk saya. Semoga saya harapannya itu cepat sembuh. Amin. Amin. Terima kasih kembali Bapak. Mungkin untuk kunjungan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau misalkan Bapak ingin ada kunjungan lagi, bisa sampaikan ke resepsionis. Siap. Begitu Bapak. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon izin Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Iis. Hati-hati di jalan. Gimana deh tadi udah dibimbing buat doa menenangkan hati, udah tenang belum? Iya, tadi kan awalnya gelisah banget ya sama penyakit gula itu. Tapi semenjak tadi ada Mbak Bimro itu ya, lebih tenang, jadi lebih ada harapan lah buat sembuh gitu kan. Ya mungkin secara medis masih belum sembuh gitu ya, tapi secara psikologis itu rasa ketenangan yang lebih baik. Yang penting kan Ade itu pasti bakal sembuh kalau mengikuti apa kata dokter. Jangan terlalu banyak yang manis-manis dulu biar gulanya tidak naik ya. Jangan bandel kalau dibilangin. Iya Kak, nanti aku lebih baik lagi dalam mengatur pola makan. Yang penting
ada di sini ada kakak yang kalau tidak apa-apa bilang aja, nanti biar kakak cariin solusinya. Udah ya, ini mau aku tinggal pergi dulu. Aku juga mau istirahat dulu. Ya, tidur dulu. Lanjutin tidur. Oke, Makasih mau ya, Kak. didongin kan? Nggak usah. Nggak usah, udah gede ya.